Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ustadz Awang Abdul Razak, Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang kami hormati, jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Mujahidin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan pada kita semua, yaitu nikmatul iman wal Islam serta nikmat sehat, sehingga malam hari ini kita dapat berkumpul dalam kajian Al-Hikam yang ke-55 Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin. Mudah-mudahan kajian Al-Hikam pada malam hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin yang dimuliakan Allah, sebelum kita mati kajian Al-Hikam pada malam hari ini, mari kita buka kajian malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada malam hari ini yaitu Al-Hikam yang ke-55 dengan judul Cahaya, Mata Hati dan Hati. Cahaya memiliki khasah mata hati menentukan hukum, dan hati dapat menentukan. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu dan tempat, kepada Ustadz Awang Abdul Razak kami haturkan, yang sekaligus ditutup dengan doa. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana bikasratil ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Sadaqallahul maulana azim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allamal ilma ghufirallahu qabla ayyahtua. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang mana pada saat yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama riyadhatun nafsi, bersama-sama duduk di majelis ilmi yang mudah-mudahan menjadikan wasilah kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah, ditolong oleh Allah semua urusan dunia dan akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah, bertambah-tambah selamanya kepada baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah ke-55 yang mana di hikmah ini kita masih membahas sekitar nur, sekitar cahaya. Bahasan terakhir dari hikmah yang membahas tentang cahaya. Sebelumnya mari kita tawasul dulu kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami rusul wal anbiya wal malaikati alaihi wassalatu wassalam radhiyallahu anhum qadasallahu sirahum, khususan ila hadrati al-mu'alif hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Saya ulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahul kaspu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbar. Itu bahasannya yang kita bahas di malam ini. Itu ada ular, ada permata, ada uang, ada emas, dari Allah itu segala macam ada. Tetapi di dalam rumah itu gelap, tidak terlihat. Suasana di dalam rumah itu gelap, tidak terlihat sama sekali. Jangankan bisa melihat apa yang ada di dalam isi rumah, melihat tangan sendiri pun tidak terlihat, saking gelap. Nah, lalu dicontohkan oleh ulama, lalu kita tiba-tiba datanglah cahaya, kita nyalakan lampu. Nah, setelah lampu dinyalakan, maka terlihatlah semuanya. Mana yang bermanfaat, uang, emas, intan, permata, berlian yang bermanfaat, mana yang madarat, ular, kalajengking, yang madarat kelihatan, yang manfaat kelihatan. Setelah dinyalakan lampunya, ada cahaya. Nah, begitupun yang akan kita bahas ini. An-nuru lahul kasbu. Cahaya yang datang dari Allah kepada kita itu, dia membukakan yang tadinya gelap tidak terlihat, mana maksiat, mana taat, mana jalan yang baik, mana yang jalan yang buruk. Nah, itu kan kita tidak tahu. Oleh karena itu Allah berilah cahaya, sehingga dengan cahaya itu bisa terbuka. Nah, dengan cahaya itu kita bisa melihat semua yang ada. Lalu mata hati kita yang memutuskan, dipilih yang baik mana, yang buruk mana. Itu yang milihnya basiroh, mata hati. Ibadah baik, sholat baik, wiridan baik, judi buruk, mabuk-mabukan buruk, seperti main riba buruk, itu tinggalkan. Nah, itu basiroh yang menilainya. An-nurul lahul kasbu, cahaya yang membukakan, dibukakan sehingga terlihat semua. Wal basiratu lahul hukmu. Nah, basiroh fungsinya adalah menghukumi bahwa ini buruk, ini baik, ini buruk, ini baik.
Jadi basiro itu dia bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik. Nah, wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Dan hati itu fungsinya adalah dia menerima atau menolak. Maksudnya menerima atau menolak, bagaimana hati itu yang memimpinnya. Kalau hati dipimpin oleh akal yang bagus, maka si hati akan menerima sesuatu yang bagus. Dia akan larinya ke taat, larinya ke amal-amal soleh, amal-amal baik. Dan kalau hati itu dia dikuasai oleh nafsu yang buruk, maka timbulnya dia akan melakukan yang buruk-buruk, timbulnya akan melakukan yang tidak baik. Nah, jadi apakah penting ada cahaya tersebut? Penting. Kenapa penting? Kalau tidak ada cahaya, seperti orang masuk ke rumah dalam keadaan gelap, pasti akan dia tidak akan tahu mana yang manfaat, mana yang madarat, mana yang baik, mana yang buruk, tidak kelihatan. Begitupun hati kita perlu mendapatkan nur, mendapatkan cahaya. Karena dengan cahaya itu kita bisa melihat, si basiroh bisa menghukumi mana yang buruk dan mana yang baik. Itu sekilasnya. Oleh karena itu, ada di antara ulama yang mengatakan huwa nurul Islam. Nah, ada nur itu, ada nurul Islam, ada nurul iman, ada nurul ihsan. Ada cahaya keislaman, cahaya iman, cahaya ihsan. Kalau cahaya Islam yang yaksipu dulmatul kufri wal isyani, dia akan terbuka gelapnya kufur dan gelapnya dosa. Nah, sehingga basiroh menghukumi bahwa kufur ini gelap, ibadah itu bagus. Wa husnu nurul Islam, dan bagusnya cahaya Islam. Dia akan tahu dan akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah untuk mendekatkan paham. Jadi anurul lahul kasbu itu maksudnya cahaya fungsinya membuka, yaitu seperti tadi, dalam keadaan gelap di satu rumah, lalu datanglah cahaya sehingga terang benderang. Hati kita dalam keadaan gelap, ini kita punya masalah, kita punya amanah, kita punya kebingungan bagaimana nih, datanglah nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga terang benderang. Kita tahu bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah kita. Hanya Allah yang bisa menolong kita. Nah, itu namanya terang benderang. Wal basiratu lahal hukmu. Oleh karena itu, si mata hati fungsinya memutuskan. Mata hati ini memutuskan. Kata mata hati, oh begini harus melakukan taat, taat ini baik. Kalau ini melakukan maksiat ini buruk. Nah, hati wal qalbu lahul ikbalu wal idbaru. Hati fungsinya menerima dan menolak. Itulah diantaranya. Jamaah RFM rahimakumullah. Yang selanjutnya kahusni taati wa qubhil maksiati. Jadi nur ini membukakan, basiroh ini menghukumi, hati ini menerima dan menolak seperti kahusni taati wa qubhil maksiati, seperti baiknya taat dan buruknya maksiat. Maka yang memberitahu taat itu bagus, maksiat itu buruk adalah cahaya. Cahaya yang memberitahunya. Cahaya memberitahu ke basiroh. Orang-orang yang melakukan maksiat bukan tidak tahu. Arak itu haram bukan tidak tahu. Riba itu haram bukan tidak tahu. Jinah itu haram bukan tidak tahu. Tetapi karena hatinya tertutup hingga tidak bisa memutuskan mana yang baik dan mana yang buruk. Maksud hati di sini adalah mata hatinya tertutup. Mata hatinya tertutup. Contoh seperti taat. Contoh tolabul ilmi. Kita riado, kita duduk di tempat ilmi, kita berkumpul di tempat di waktu tolabul ilmi. Seperti sekarang kita
berkahnya bulan haji, kita jam 8 nih diadakan thalabul ilmi. Nah, diberitahu oleh cahaya yang datang dari Allah, yang Allah simpan dalam diri kita, bahwa dalam thalabul ilmi itu ada beberapa kebaikannya. Ada husni ta'at, beberapa kebaikan dari thalabul ilmi itu contohnya. Yang pertama, ridallahi. Di dalam thalabul ilmi ada keridhaan Allah. Itu salah satu bagusnya taat. Jika kita melakukan taat, melakukan ibadah, Allah ridho terhadap kita. Itu Allah ridho terhadap kita. Yang kedua, ridhonya para malaikat. Semua malaikat ridho kepada orang-orang yang thalabul ilmi, orang-orang yang mencari ilmu, yang berjalan mencari ilmu agama, maka malaikat ridho. Ridhonya malaikat dengan memohonkan ampun atas dosa orang-orang yang thalabul ilmi. Seluruh malaikat. Rasulullah Muhammad SAW berkata, malaikat saking ridhonya bagi orang yang thalabul ilmi, yang mencari ilmu, begitu kita keluar dari rumah mencari ilmu, malaikat ada yang menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh si thalabul ilmi. Sebagian lagi ada yang menghamparkan sayapnya untuk menaungi si thalabul ilmi sampai tujuan, sampai ke tempat menuntut ilmu, dan selalu mengucapkan, Allahumma gfir li hadza talab, Allahumma gfir li hadza talib, Allahumma gfir li hadza talib. Ya Allah, ampunilah orang yang sedang mencari ilmu ini. Ya Allah, ampunilah orang yang sedang mencari ilmu ini. Malaikat ridho, sehingga malaikat mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. Nah, itu kebaikannya taat. Kebaikannya taat. Kita lagi diam, kitanya diam, malaikat terus mendoakan kita. Nah, yang selanjutnya adalah ridho Rasulullah SAW. Rasulullah pun ridho. Rasul pun senang jika umatnya berkumpul dalam riadoh, berkumpul dalam zikir, berkumpul dalam mencari ilmu untuk taat kepada Allah. Nah, ifrahur Rasul. Rasul pun merasa senang. Nah, itu kebaikannya, kebaikan dari taat. Yang keempat, yang selanjutnya adalah ada syukri, syukuran. Dengan kita duduk di majelis ilmi seperti kita sekarang, walaupun di link ini, kita termasuk syukuran, syukur akal, syukur sehat. Karena kalau lagi sakit kan kita mana bisa kita sama-sama di tempat ilmu. Jalbul barakah, menarik berkah. Kita kumpul-kumpul di tempat thalabul ilmi, tempat riadoh, narik keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jalaul qalbi. Nah, diantaranya ada kebaikan yang ada di tempat majlis dzikir dan majlis ilmu adalah menerangi hati. Kita melakukan taat, terang hati kita. Lalu kita taat lagi, terang hati kita. Semakin banyak taatnya, semakin terang hati kita. Seperti kita melakukan maksiat. Sekali kita melakukan maksiat, satu titik noda hitam di hati kita. Satu kali lagi maksiat, satu titik lagi noda hitam. Satu kali maksiat terus, semakin banyak kita melakukan maksiat, maka hitamlah hati. Kalau hitam hati, ngegeblek kalau kata orang Sunda, ya sudah. Dia tidak akan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu kalau hatinya sudah tertutup dengan penuh dengan dosa. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak, sangat penting sekali jalaul qalbi untuk menerangi hati kita. Kita melakukan taat, kita membaca sholawat, hati kita terang. Baca Quran, hati kita terang. Duduk di tempat ilmi, kita mengaji begini, hati kita terang. Tidak berasa, tetapi yang terang itu hati. Terang hati kita. Al-qurbu ila jannah. Orang yang taat dekat dengan surga, jauhkan dari neraka, ghufranul dzunub, dan diampuni dosa-dosanya. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda,
Man intaqala lihat ta'ala ilmal ilma. Orang yang melangkahkan kaki, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud untuk mencari ilmu, gufirallahu qabla ayatua, maka ia akan diampuni dosanya sebelum ia melangkah. Sebelum ia melangkah dosanya sudah diampuni. Itulah luar biasa orang yang mencari ilmu agama. Bagaimana kalau kita di link, kan di link nggak pakai langkah, ya itu langkah kan bisa dikata langkah, melangkah kaki. Kalau kita kan masuk ke link juga pakai pulsa, pakai kuota, itu kan perjuangan, perjuangan. Nah, jadi kita berniat mencari ilmu, langkah kita belum melangkah udah diampuni dosa kita. Nah, udah diampuni dosa kita. Yang selanjutnya adalah waqubhil maksiati. Cahaya itu memberitahu tentang buruknya maksiat. Ini yang diberitahu oleh cahaya. Suhtullahi, murkanya Allah, diberitahu oleh cahaya bahwa maksiat itu menimbulkan murkanya Allah. Murka Allah itu lebih dahsyat dari neraka. Bila Allah benci itu lebih dahsyat dari neraka. Jadi dikasih tahu oleh cahaya bahwa berbuat maksiat itu menunjukkan sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu siapa orang yang sedang dimurkai Allah, adalah orang-orang yang sedang melakukan maksiat. Jadi kalau kita tahu misalkan kita lagi maksiat, kita sadar bahwa ini kita sedang dimurkai Allah, insya Allah akan berhenti maksiatnya. Insya Allah akan berhenti maksiatnya. Nah itulah kesimpulan dari hikmah yang ke-55. Jadi hikmah ini pendek kesimpulannya. Jadi intinya dari hikmah yang ke-55 ini adalah kita membutuhkan cahaya. Cahaya itu untuk menerangi hati kita, menerangi basiroh kita, mata hati kita, agar mata hati kita bisa menghukumi mana yang baik dan mana yang salah. Lalu setelah dihukumi oleh basiroh, lalu si kolbu melakukan apa yang diputuskan oleh basiroh tersebut. Nah, jika cahaya datang tetapi mata hatinya buta atau tertutup, maka cahaya tersebut tidak bisa menyinari sehingga basiroh tersebut tidak bisa membuka mana yang baik, mana yang buruk. Yang timbulnya jadinya akhirnya yang buruk dianggap baik, yang baik malah dianggap buruk. Terbalik karena tidak tahu. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kita semua, perbanyaklah kita membaca doa. Allahumma arinil haqqo haqqon warjuknat tiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar dan berilah aku kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinil batila batilan warjuk nittiba'ah warjuk najtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang buruk itu buruk, yang salah itu salah, dan berilah aku kemampuan untuk menjauhinya. Nah itu harus sering dibaca oleh kita doa ini. Allahumma arinal haqqa warjukna tiba'ah wa arinal batila warjukna najtinabah. Harus sering dibaca. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang benar itu benar dan beri aku kemampuan untuk mengikutinya. Dan ya Allah, perlihatkanlah kepadaku yang salah itu salah dan beri kemampuan untuk menjauhinya. Ini adalah kesimpulan dari hikmah ke-55. Yang mana di dalam hikmah ke-55 ada an-nuru lahul kaspu wal basiratu lahal hukmu wal qalbu lahul ikbalu wal idbar. Jadi sekali lagi kita kembali, cahaya adalah untuk membukakan kegelapan-kegelapan di dalam hati kita. Lalu basiroh untuk menghukumi, memisahkan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu hati, dia pekerjaannya mengikuti, menerima dan menolak
apa yang diputuskan oleh basiroh. Kalau basirohnya terang benderang, dia akan bisa melihat mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau basirohnya tidak terang, maka dia akan samar-samar. Yang buruk akan disangka baik, yang baik akan disangka buruk. Itulah Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian jamaah Firqatul Mujahidin. Oleh karena itu, kita terus semangat untuk melaksanakan riyadoh. Karena sholawat yang kita baca, wirid-wirid yang kita baca, itu akan menjadi sababiyah datangnya cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan cahaya itu akan menerangi basiroh kita, sehingga semakin kita banyak baca sholawat, semakin kita banyak baca Al-Quran, Allah akan semakin membukakan tabir-tabir yang menghantui kita, yang tadinya kita banyak ketakutan akan hari esok, akan hari depan. Allah akan berikan ketenangan, Allah akan berikan kekuatan, kemampuan untuk menghadapi kehidupan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.